Halo Sobat Hukum, selamat datang di video pertama kami di channel Legal Project. Pernahkah Anda mendengar atau bahkan mengalami situasi mengerikan di mana seseorang dituduh melakukan kejahatan, namun ternyata salah orang? Ya, kita bicara tentang salah tangkap. Salah tangkap adalah realitas pahit yang bisa menimpa siapa saja. Tapi tahukah Anda, apakah pihak yang melakukan salah tangkap bisa dipidana? Dan bagaimana nasib korban? Mari kita bongkar tuntas dalam episode kali ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu salah tangkap dalam konteks hukum. Secara sederhana, salah tangkap terjadi ketika aparat penegak hukum seperti polisi menangkap seseorang yang bukan pelaku kejahatan yang sebenarnya. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kesalahan identifikasi, kesaksian yang keliru, atau bahkan prosedur penangkapan yang tidak sesuai. Penting untuk diingat, penangkapan adalah tindakan hukum yang harus memiliki dasar kuat. Di Indonesia, dasar hukum penangkapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 18 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya, polisi tidak bisa asal tangkap. Harus ada bukti permulaan yang cukup. Tanpa itu, penangkapan bisa dianggap tidak sah. Nah, ini dia inti pertanyaan kita. Jika penangkapan dilakukan secara tidak sah, atau bahkan terbukti ada kesengajaan atau kelalaian fatal yang mengakibatkan salah tangkap, apakah aparat penegak hukum bisa dipidana? Jawabannya adalah bisa. Mari kita bedah lebih lanjut. Pertama, pelanggaran prosedur dan hak asasi. Penangkapan yang tidak sesuai prosedur atau tanpa dasar hukum yang kuat bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kemerdekaan seseorang. Meskipun tidak secara langsung ada pasal salah tangkap dalam KUHP, tindakan aparat bisa masuk ke dalam delik lain. Kedua, penyalahgunaan wewenang. Jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam melakukan salah tangkap atau penggunaan wewenang yang tidak sah, aparat bisa dijerat dengan pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan yang ancaman pidananya cukup serius. Ketiga, penganiayaan. Jika ada dalam proses salah tangkap terjadi kekerasan fisik atau mental, aparat juga bisa dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Keempat, laporan palsu atau keterangan palsu jika ada unsur sengajaan atau rekayasa. Dalam kasus yang ekstrim dan terbukti ada rekayasa atau pelaporan palsu yang menyebabkan salah tangkap, pihak yang merekayasa, termasuk aparat jika terlibat, bisa dijerat dengan pasal 220 KUHP tentang pemberitahuan palsu atau pasal 242 KUHP tentang memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Lalu, bagaimana dengan nasib korban salah tangkap? Jangan khawatir, hukum juga melindungi hak-hak mereka. Pertama, rehabilitasi. Berdasarkan pasal 97 KUHP, seseorang yang ditangkap tanpa dasar hukum atau dilepaskan karena tidak terbukti bersalah berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, yaitu pemulihan nama baik. Kedua, ganti rugi. Lebih dari sekadar nama baik, korban salah tangkap juga berhak menuntut ganti rugi atas kerugian material maupun imaterial yang dialami akibat penangkapan yang tidak sah. Ini diatur dalam pasal 95 KUHP
dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertama, tetap tenang dan kooperatif. Hindari perlawanan fisik. Perhatikan dan catat detail penangkapan. Siapa yang menangkap, jam berapa, di mana, dan apa alasannya. Kedua, minta penjelasan dan tunjukkan identitas. Tanyakan alasan penangkapan dan minta mereka menunjukkan surat tugas atau identitas. Ketiga, jangan menandatangani apapun tanpa membaca. Jangan terburu-buru menandatangani dokumen apapun tanpa memahami isinya. Keempat, segera hubungi keluarga atau pengacara. Ini adalah hak fundamental Anda. Minta izin untuk menghubungi keluarga atau pengacara secepatnya. Dan kelima, ajukan pra-peradilan. Jika Anda yakin penangkapan tidak sah, segera ajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri setempat. Ini adalah mekanisme hukum untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, atau penyitaan. Jadi Sobat Hukum, jelas sudah bahwa salah tangkap bukanlah hal sepele. Aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap bisa dipidana, dan korban memiliki hak untuk rehabilitasi serta ganti rugi. Penting bagi kita semua untuk memahami hak-hak kita agar tidak menjadi korban sewenang-wenang. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Anda punya pertanyaan lebih lanjut atau ingin membahas topik hukum lainnya, jangan ragu tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Legal Project untuk konten hukum yang lebih mencerahkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.